warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Amir Mushola Al-Ihsan dan semua ustadz yang rawuh pada malam hari ini, khususnya Ustadz Edi Mustafa dan kawan-kawan semua yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini, dan insya Allah juga niat yang baik, dan semoga kita semua juga dikumpulkan dengan orang yang amalnya baik. Amin Allahumma amin. Kawan-kawan yang saya cintai, dulu itu ada namanya Profesor Dr. Hardoli. Kayaknya Mas Bapak gak pada percaya. Profesor Dr. Hardoli, dia ini adalah seorang yang pandai namun tidak punya iman. Pandai namun tidak punya iman. Ini saya ceritakan supaya kita nanti tidak nih. Profesor Dr. Hardoli ini adalah orang Amerika. Hardoli tahu singkatannya? Gak tahu. Singkatannya itulah dahar, dolan, dan keliling. Dia memprediksi tahun 2020 nanti orang itu kalau belajar tidak pakai ustaz. Jadi ustaz nanti siap gulung tikar. Orang kalau belajar diprediksi tidak usah pakai guru. Guru-guru pensiun semua nanti tahun 2020. Oke. Jadi Ustaz Mahmudi mungkin gulung tikar nanti. Prediksinya Profesor Dr. Hardoli, karena dia tidak punya iman. Orang cukup belajar dengan Syekh Google. Syekh Google tahu? Syekh Profesor Dr. Google. Lalu dia memprediksi lagi tahun 2030 sampai tahun 2050 nanti manusia itu kalau wisata tidak ke Bali, tidak ke Washington dan sebagainya. Karena apa? Akses untuk menuju langit itu mudah. Jadi nanti orang itu kalau berwisata sudah ke langit. Diprediksi seperti itu. Bali gak ganggu. Ya. Mas Jailani nak wisata kira-kira 6 bulan. Itu prediksinya profesor tersebut. Lalu dia mau prediksi lagi tahun 2090 ya, itu orang nanti kalau masih hidup doakan ya. Kayaknya kalau saya menawa masih hidup ya. Insya Allah ya, Insya Allah. Nah saya jenggotan ini mau ketari sedua ya Allah. Itu diprediksi tahun 2090 orang itu sudah mempunyai kekebalan tubuh sehingga tidak usah mandi lagi. Jadi nak jenengan doa alasan mandi tunggu saja tahun 2090.
Dan pada waktu itu ada yang namanya pil anti sakaratul maut. Begitu orang menelan pil tersebut tidak mati. Nah ini luar biasa ini. Prediksi ini mau ngawur. Akhirnya apa terjawab sekarang? Bahwa prediksi orang yang tidak punya iman itu tidak benar. Walaupun Syekh Google diprediksi nanti akan mendominasi kehidupan manusia di dunia ini, mulai sekarang sudah terasa. Akan tetapi tetap yang namanya guru, yang namanya ustadz tidak akan luntur, tidak akan hilang dari dunia ini. Karena apa sebabnya? Mas Mustafa bisa jawab atau betul? Bedone Pak Edi Mustafa karo Google nopo? Podo-podo pinter. Jadi itu Mas Edi wong nang Google ku saya ngerti. Orang sing tak takon maksudnya. Oke. Kalau Google, kalau internet itu hanya sifatnya transfer ilmu atau yang dinamakan ta'alum, belajar. Akan tetapi kalau guru dan ustadz itu namanya tarbiyah. Tarbiyah itu adalah dia mengajar juga bisa menjalankan. Contoh, Pak Edi mengajar sholat itu rukunnya ada 17. Pak Edi mengajarkan kepada muridnya sholat itu 17. Pak Edi juga bisa sholat karena Pak Edi bukan hanya sekedar mengajar, akan tetapi tarbiyah. Tapi nak saya Google bakal sholat orang iso tahu, benar tahu, kita semua tahu melihat Google sholat. Tahu gak? Karena apa? Dia hanya transfer, dia hanya menyampaikan, dia hanya mengajar, tapi tidak bisa menjalankan. Kok ono wong kulino ngandani gak iso nglakoni, yo persis Google. Nasibnya pakai. Oke. Ada kiai, ada guru bisa berani berkata akan tetapi tidak bisa menjalankan, sama nasibnya nanti seperti Google. Google ini kira-kira mau bisa atau apa? Ya jelas tidak, jawabannya jelas tidak. Karena apa? Dia hanya transfer ilmu, tidak tarbiyah. Ini loh bedanya mas. Tidak ada yang namanya barokah, itu tidak ada. Oke, tidak ada karena dia hanya mengajar, hanya transfer saja. Oke, ini bedanya ulama dengan Google. Maka dari itu kita semua jangan meninggalkan para ustadz, jangan meninggalkan para ulama. Walaupun kita boleh mencari pengalaman di Google boleh, saya tidak melarang. Saya sendiri juga seperti itu. Akan tetapi jangan dijadikan guru, gitu loh. Jangan dijadikan guru. Kalau kita mendapat dari Google dan kita tidak digurukan, bahaya nanti. Karena apa? Guru itu adalah nanti yang kita ganduli tatkala kita di surga. Contoh, umpamane besok kita di surga, di akhirat ya, ada malaikat tanya kepada kita, kamu kok tahu nak nikah itu diperbolehkan dari mana? Dari Google. Dan Google-nya mana? Enggak disampai di akhirat. Ya wes kono bali nang dunya wae. Kira-kira begitu. Tapi kalau jenengan jelas jawabannya, kowe kok iso nikahi wong itu hukum kok ndi? Itu hukum dari mana? Oh, dari Pak Mahmudi, jelas. Pak Mahmudi gondeli saja. Yang penting jangan gondeli sarungnya, nanti lepas. Dan ini contoh. Jadi kita itu mencari ilmu harus ada gurunya. Jangan sampai tidak ada gurunya, nanti setan kita yang membimbing nanti akhirnya. Itu ya. Itu yang pertama. Hingga orang itu iman itu bisa tertancap di dalam hati kalau kita itu punya guru. Kalau tidak punya guru bahaya mas, bahaya. Mungkin yang membimbing, yang bisiki itu adalah setan. Oke. Maka dari itu usahakan kita pandai boleh, profesor boleh,
tapi iman jangan ditinggalkan. Dulu itu ada mas di tempat saya. Seandainya sinilah, sini itu ada seandainya. Ini berbicara iman. Seandainya ada pencuri masuk ke sini, seandainya, terus mengambil uang 10 juta won di tempatnya Pak Adi Mustafa seandainya loh. Terus pencuri tersebut ketahuan anak-anak yang di musola ini digudak di bahasa Indonesia apa? Dikejar. Tapi pencuri sekarang itu pandai-pandai, apalagi pencurinya dari Indonesia. Wah, pandai sekali. Berlatih. Apa pencuri itu poso sik mas, supaya gak konangan. Oke, kalau Indonesia itu orang mau nyolong itu poso sik supaya apa? Gak konangan. Jadi poso itu dalam rangka mencuri. Bukan Pakji. Tujuannya itu supaya tidak tertangkap. Itu puasa nih. Pencuri itu puasa. Lalu seandainya ada pencuri mengambil uang 10 juta won. Lalu teman-teman ini melihat, lalu pencuri tersebut dikejar. Nah, pencuri itu pintar mas. Yang kejar, mengejar waktu ini, mulai menjubung buta kabeh. Tiba-tiba uang tersebut yang 8 juta itu disebar. Yang disebar bukan semua, tapi hanya 8 juta. Kalau jenengan semua seperti itu, keadaannya gimana? Tetap mengejar pencuri atau mengambil uang yang 8 juta tadi? Kira-kira ada 2 pilihan. Kira-kira yang 8 juta disebar, terus pencurinya lari lagi. Nah, cara jenengan nitiki duit atau kira-kira terus budak maling. Kira-kira jenengan mau duitnya apa ora kira-kira? Paron piye ora iso. Ora iso. Nah, kita semua itu tetap mengambil uangnya. Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dikembalikan ke Pak Edi Mustafa atau kemungkinan di Edi. Lah di Edi awak Edi ku ora ono beda nek karo sing tidak. Kita betul. Nah, itulah sebetulnya keadaan yang akhir-akhir ini ada di negara kita. Seperti itu. Jadi pencuri-pencuri di atas seperti itu. Supaya apa? Gak tertangkap, bawahnya kap nyuri. Yuk uangnya sehingga dia tidak tertangkap. Nah, ini jangan ditiru, ya, jangan ditiru. Itu semua tidak baik. Untuk itu kita pada malam hari ini akan menyampaikan ayat-ayat cintanya Allah kepada hambanya. Jadi ayat-ayat cinta itu ada. Kita ini termasuk dicintai oleh Allah Ta'ala atau tidak? Itu ada tanda-tandanya mas. Bukan hanya ayat-ayat cinta untuk remaja, tapi ayat-ayat cintanya Allah kepada hambanya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Tanda-tandanya kalau hambanya Allah itu dicintai oleh Allah. Tanda-tandanya kita ini dicintai oleh Allah itu ada. 1, orang tersebut kalau menjalankan ibadah hatinya itu dimudahkan, disenangkan oleh Allah Ta'ala. Kita semua itu kalau menjalankan ibadah itu kok merasa senang, merasa tidak berat di hati kita loh, kita masing-masing loh. Itulah tanda-tandanya jenengan semua itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tergantung kita. Kita ini tatkala mau sholat itu merasa senang seperti kita tatkala mendapat gaji, apa tidak?
Senangnya itu, senangnya kita sholat seandainya itu seperti senangnya kita tatkala mendapat gaji atau tidak, atau bahkan sholat itu dianggap sesuatu yang berat ya. Ini tergantung kita. Maka tanda-tandanya orang itu dicintai oleh Allah apabila orang tersebut ada panggilan untuk ibadah, hatinya merasa senang. Oke. Mas Jelani kira-kira nomor duit kalau diperintah sholat nggak nih Mas? Nomor duit kalau nomor sholat berat putih. Seandainya gini lah, kita sudah menuju ke musola, tiba-tiba di tengah jalan ada orang yang menawari uang. Mas, nggak usah ke musola aja, nanti saya beri uang 1.000 won. Mau? Tetap sholat atau berhenti di tengah jalan? Kira-kira itu, ini kan kita semua kan? Kita semua itu seandainya akan berjalan ke musola sini, tiba-tiba di tengah jalan dicegat orang, Mas, sini saja ikut saya, nanti saya kasih 1.000 won, tapi jangan tidak usah ke masjid, ke musola. Ini mana kira-kira? Kalau saya pilih uangnya lalu pergi ke musola. Tapi tidak ada yang akan memberi uang kepada kamu. Ya Allah. Padahal kita semua ini sebetulnya beribadah ini dalam rangka mencari, dalam rangka mencari Allah yang Allah nanti akan mencukupi kebutuhan kita. Aslinya kan gitu. Ini bisa dicocokkan di dalam surah kita itu kan, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kan gitu kan. Ya Allah, saya minta diampuni dosa saya. Ya Allah, saya minta diberi rahmat. Ya Allah, saya minta dicukupi kekurangan saya. Karena yang bisa mencukupi adalah Allah Ta'ala. Gak percaya? Kita semua ini hanya orang apa? Kita semua ini hanya bisa usaha pun itu adalah bimbingan dari Allah Ta'ala. Kita hakikatnya itu yang bisa mencukupi kekurangan kita itu Allah Ta'ala. Bukan kita kerja keras, bukan. Kita kerja itu adalah hanya untuk mencari pahala sebetulnya. Sebetulnya seandainya tidak kerja, kita pun dapat rezeki kok. Gak percaya? Pernah menengok orang sakit di rumah sakit? Yang sudah kelap-kelip itu punya rezeki kok. Kanan kirinya itu banyak jajan. Oke, jadi kan gak kerja loh. Kelap-kelip tinggal matanya saja di rumah sakit itu loh orang yang sakit. Ya gak? Kerja gak? Enggak kerja. Di wotong ini malah jajan pirang-pirang, roti, ono bolu, ono. Itulah bukti bahwa kerja itu sebetulnya hanya kita untuk tambah ibadahnya, tambah pahalanya. Seperti itu. Jadi yang mencukupin rezeki kita itu adalah hakikatnya Allah Ta'ala. Di tempat saya itu ada bukti kalau yang mencukupin Allah Ta'ala. Nak corong Jawa itu belalai Pak. Belalai. Ada orang dua, yang satu melahirkan, yang satu babaran. Itu sama. Iya sama, memang sama. Yang satu melahirkan, yang satu babaran. Pakai Pak Haji gak paham nih. Orang Malaysia gak paham nih. Melahirin yang satu ini melahirkan, yang satu juga melahirkan Pak Haji. Tapi kalau Allah Ta'ala ini akan memberi cukup, ada juga jalannya. Delala yang satu ini, yang nomor satu ini melahirkan, itu persediaannya kan 5 juta. Yang kedua ini juga 5 juta. Tapi yang satu ini dibikin mudah oleh Allah Ta'ala. Delala didemek beda nanti menentu anaknya. Disentuh beda data sudah keluar anaknya. Sehingga hanya membayar 500.000 cukup. Uangnya 5 juta masih lebih 4.500.000.
Ya yang dua ini, yang orang yang satunya duitnya juga sama-sama 5 juta. Akan tetapi ini dibikin tidak cukup oleh Allah Ta'ala. Anaknya itu dilalai untuk kemelenteng. Apa yang metu niku lek ini barang. Apa yang metu niku lho, kemelenteng. Bayi ini tuh kemelenteng, ngene barang. Kalau bedoknya mau. Akhirnya apa? 5 juta tidak cukup karena harus operasi. Ini yang cukupin Allah Ta'ala. Lah, yang satu tadi cukup malah lebih. Akhirnya apa? Yang satu tadi uangnya lebih 4.500.000, terus dibeliin kambing untuk akikoh, mendapat 2. Di Indonesia kan 2 juta kan lebih sedikit sudah dapat kambing. Lalu mau bejo Pak, delalah bejo ini loh Pak. Begitu akan disembelih kambingnya, baru nyangkul tanah, ya, dicangkuli kaki boleh kan biasanya yang dicangkuli lagi, untuk darahnya biar tidak kemana-mana. Lu delalah mau bejo Pak, nemu batu akik Pak. Di Indonesia sekarang ini baru tren-trennya batu akik. Delalah lu bejo akik. Beneran nemu batu akik dijual paling 50 juta. Tapi ini hanya cerita terakhir. Beneran orang berjuang ngoten niku. Ketoke padha-padha 5 juta nih, sama-sama 5 jutanya. Tapi yang satu dibikin tidak cukup oleh Allah Ta'ala, yang satu dibikin cukup oleh Allah Ta'ala. Ini sebetulnya seperti itu. Maka sebetulnya yang mencukupi itu adalah Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang ya kerja di Korea 15 tahun, dengan yang 5 tahun itu kadang-kadang di sananya nanti di Indonesia itu cukup yang 5 tahun. Kadang-kadang delelai bejo gitu loh. Bejo, delelai ya. Di bojo yo bojone dibayi mangan dong telone trimo. Ya Allah, delelai ngoten, delelai lah sing cici kan mlete bojone. Mangane kudu enak-enak, pedak enak gak regos 1 juta mong. Entek duit itu kan, 15 tahun aja entek. Gue delelai ngono kan, Abdul Qadir Jailani. Bojone mlete, pedak enak gak larang mong. Lah sing cici niku trimo delelai sing lupa 5 tahun tok iki. Pedak FIFA harga 1.000 rupiah iki. Kagak sama bulan. Ya Allah. Itu kalau Allah bikin cukup seperti itu. Maka dari itu kita semua jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itu kita dalam rangka minta cukup, ya. Di samping kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, kita dalam rangka minta kebutuhan kita di dunia ini. Alias ibadah itu bukan kanggo Gusti Allah. Ibadah itu kanggo awake dhewe. Seandainya di dunia ini orang wong salat upamane Gusti Allah ora pensiun dadi pangeran. Lho nggih, yang butuh itu kita. Nggih, yang butuh kita bukan Allah. Jenengan ora salat kok dhewe Gusti Allah patreken nek cara Pak Harto. Lho nggih. Yang butuh Allah itu kita. Yang butuh apa itu? Kita. Jadi kan di rumah punya yang namanya kambing dan sapi. Punya? Ada ya yang punya kambing dan sapi? Katakan ada lah. Kamu tahu kenapa kambing dan sapi itu kan hewan yang tidak nakal, tapi kok ditali? Apa alasannya? Kambing dan sapi kan enggak hewan galak loh ya. Kalau harimau jelas, tapi nak kambing, sapi itu kan tidak hewan yang galak. Tapi kenapa ditali? Tahu nggak kira-kira sebabnya? Hah? Enggak. Karena apa? Karena kambing dan sapi yang ditali itu menunjukkan kambing dan sapi tersebut ada yang punya. Ada yang punya. Coba kambing dan sapi itu lepas tidak talenan, mesti ditakoi. Itu kambingnya siapa itu lepas itu?
Dan sama dengan kita ini ada yang punya. Maka dari itu kita itu diikat oleh Allah Ta'ala dengan ibadah, supaya suatu saat nyawa kita itu lepas, ada yang tanggung jawab. Itu nyawa siapa? Oh, itu nyawanya Gusti Allah dari bulan ini. Jadi kalau orang mati kok orang ibadah, itu dikhawatirkan sok melayang nyawanya gak harus nampani. Orang jelas yang duwe kok. Ya, dan awalnya kan jelas. Oh, itu boleh Gusti Allah itu. Mergo ono tali ini ibadah, gitu loh. Kalau orang tidak ada ikatan ibadah dengan Allah Ta'ala, nanti kalau meninggal itu manggon nanti aku khawatir itu ngono iku. Mergo ono padha karo wedhus ora ono sing duwe, ucul, ya, sama dengan sapi yang tidak ada talinya, yang liar, tidak ada yang punya. Tapi kalau ada talinya jelas, oh ini sapinya fulan ini, oh ini wedhusnya fulan. Sama. Kita itu ibadah dengan Allah, itu dalam rangka kita itu ada tali hubungan dengan Allah Ta'ala yang tidak putus sampai kita mati, sampai kita meninggal. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Itu tanda-tanda ayatnya Allah apabila orang tersebut dicintai oleh Allah, ya. Tapi nyatanya wong ibadah itu kok berat itu gimana? Kira-kira pertanyaan gitu. Nah, ada yang tanya gitu nggak? Kenapa ibadah kok menjadi berat? Ada dua perkara. Ya. Sebabnya ibadah menjadi berat gimana? Ada tak jawab nanti supaya teman-teman juga bisa mensiasati. Ya. Ada dua perkara yang menjadikan orang tersebut ibadah itu menjadi berat. Allah Ta'ala menjawab di dalam firman-Nya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Satu, itu tadi sudah tahu kan? Belum tahu? Belum, tadi kan sudah sampaikan. Artinya gini, orang kok berat ibadah, ya, itu diantara lain karena orang tersebut, maknanya tidak usah saya panjang lebarkan, orang tersebut terlalu lama sudah diberi kitabnya, akan tetapi fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Orang tersebut tidak pernah membaca kitabnya, sehingga orang itu kalau tidak pernah membaca Al-Quran, kita kan Al-Quran, itu hati kita ini menjadi berkarat. Faqasat qulubuhum. Qasat itu maknanya menjadi keras. Kalau sudah keras, akhirnya apa? Akhirnya wakasirun minhum fasikun. Kalau hati ini keras, maka untuk beribadah itu menjadi aras-arasen, alias wegah, alias apa boleh? Alias apa? Wegah, enggak senang. Itu pertama. Untuk itu saya berpesan kepada teman-teman, usahakan, ya, usahakan minimal 1 tahun khatam Quran. Teman-teman semua ini ada yang 1 tahun khatam Quran? Alhamdulillah. Caranya gimana? Tak mudah. 1 hari 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Pagi 1 halaman, sore 1 halaman. Insya Allah kalau 1 hari 1 lembar itu cukup 10 hari 1 juz. Karena 1 juz itu adalah 10 lembar. Ya. Kalau 1 hari 1 halaman, ya, 1 lembar berarti cukup 10 hari 1 juz. Berarti kalau 1 bulan 3 juz. Kalau 10 bulan 30 juz. Berarti setahun kita khatam. Tapi ternyata lagi faktanya kadang-kadang kita semua itu 1 tahun gak khatam. Mas Bapak khatam gak?
kayaknya potongannya kiai desa. Pak Yai. Wajahnya kiai desa. Kata kali alhamdulillah. Ngarep tok buri tok sing jujur. Ini dalam rangka Mas. Kita itu supaya hati kita itu tidak berkarat. Seperti kita itu punya motor. Kalau mesinnya tidak dipanasin, ya, akan berkarat. Ya. Akan berkarat. Hati itu di dalam, mesin motor itu di dalam. Kalau tidak dinyalain mesinnya, lama-lama berkarat. Kalau berkarat, susah untuk dihidupkan. Akses anwarul ilahiyah itu dari hati ini. Akses itu adalah untuk kita menyatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menggerakkan hati. Kalau hati ini sudah mati, ya, hati ini sudah mati, aksesnya tidak ada kesannya. Soal internetnya nggak ada sinyalnya, susah kita. Ibadah berat, puasa ringan berat, ringan loh, sebenarnya di sini aku. Zakat menjadi berat, haji menjadi berat, nikah menjadi ringan. Itu akhirnya seperti itu. Itu yang pertama, yang menyebabkan hati kita berkarat adalah apa? Karena kita sudah lama tidak membaca Al-Quran. Maka puasa ini kesempatan kita. Pokoknya gak usah banyak-banyak, banyak-banyak nanti nak bosan, ya. Pokoknya usahakan 1 hari 1 lembar saja. Insya Allah 1 tahun khatam semisal tidak apa-apa. Insya Allah membuat berkarat hati kita. Ya. Yang kedua adalah lihat urus Allahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Di dalam risalahnya Ibnu Khaldun, lihat urus Allah ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Kita itu apabila memakan daging hewan ternak tahu? Daging sapi, daging ayam, daging kerbau, daging sapi, daging kucing, kucing bukan ternak. Ini menurut tafsir, ya, Imam Ibnu Khaldun, apabila orang itu memakan daging hewan ternak dan kebanyakan lemaknya itu masuk di dalam otak dan masuk ke saraf hati kita, ini akan menutupi hati kita ini untuk akses anwarul ilahiyah. Jadi orang itu yang kebanyakan makan daging hewan, hewan ternak, sapi, kerbau dan seterusnya yang biasa kita konsumsi. Ini kalau lemaknya menutupi saraf kita dari otak sampai hati yang ada hubungannya dengan akses anwarul ilahiyah, ini akan menyulitkan kita untuk beribadah. Yang namanya sholat jadi arah-arah yang namanya membaca Quran jadi wegah. Karena apa? Hati kita tertutupi oleh lemak daging hewan tersebut. Maka gitu loh, Al-Quran memerintahkan lihat urus Allahi ala ma razaqahu min bahimatil an'am. Tatkala kamu makan bahimatil an'am, maka untuk menghancurkan lemak-lemak tersebut, lihat urus Allah, kamu sebut asmanya Allah. Mula nak wong ku mangan iwake akeh, kudu wani dikirani akeh. Supaya napa? Lemak-lemak sing tenggene saraf awake dhewe iki hancur krana diwacana pikiran. Mulane ulama-ulama NU niku gawe jenenge tahlilan, manakiban. Tak ngoten nggih. Niku dalam rangka niku aja mangan iwak tok kowe ning dikira. Mergo napa nak kowe mangan iwak tok, daging kewan tok iku dadi atimu kebulet gajah kewan. Mulane supaya hancur kowe pikiran, maca Quran, maca tahlil, itu dalam rangka menghancurkan lemak-lemak yang ada di saraf kita yang bisa menghalangi
hati kita untuk akses anwarul ilahiyah. Gak percaya jajalan, kowe mangan iwak terus gak tau ngaji. Ora aras-aras ngaji, aras-aras sholat, aras-aras poso. Karena apa? Hatinya sudah ketutupan gajah atau lemak daripada hewan tersebut. Sehingga kadang-kadang kelakuan ya kaya kewan. Gak sedih banget daging kewan kok. Ya, maka Quran menjawab supaya kamu tatkala makan daging banyak harus berani pikir yang banyak, harus berani baca Quran supaya apa? Daging yang kita konsumsi ini menjadi spiritual, bukan hanya menghalang-halangi kita. Baik daging itu bagi kesehatan juga baik daging itu. Cuma harus disertai dengan unsur spiritual. Itu membaca, mengingat zikir kepada Allah supaya apa? Lemahnya tadi bisa hancur, bisa hilang dengan kita bacain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebetulnya ulama NU mencetuskan yang nama tahlilan. Itu asal-asalnya di situ Pak. Berkumpul pun agak kon tahlilan, nak kon maca Quran itu rasa-rasa mau dison-dison itu. Mungkin saya setuju nak orang tahlilan ya mau kalau jaga ngopi ngono iku. Mula digawe bacaan terus tahlilan. Niku arah itu mriku. Supadose napa? Supadose nak mangan daging hewan ternak iku gen ora mangan tok tapi ana dikilane. Itu awal-awalnya terciptanya tahlilan. Dan akhir-akhir ini tahlil dilarang. Itu apa kudu kuali. Ngoten lho, tahlil dilarang, bacaan dilarang. Oh, wong ora wis wegah tahlilan dilarang sisa tambah seneng. Itu sebetulnya itu. Jadi tujuannya lihat kurusmallahi supaya kamu menyebut asma Allah anam bahimatil an'am ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang diberikan oleh Allah yang berupa daging hewan ternak. Paham ya? Itu adalah yang menyebabkan kita semua menjadi aras-arasan beribadah kepada Allah. Untuk itu kalau sudah tahu lakukanlah. Artinya supaya orang aras-arasan gimana? Ya, yang pertama tadi adalah kita sering baca Al-Quran. Yang kedua, tatkala mengkonsumsi daging hewan ternak, kita setelah memakan harus banyak zikir, ya, baca tahlilan atau baca Quran atau baca sholawat. Yang intinya untuk menghancurkan lemak tersebut biar tidak menghalangi hati kita itu akses anwarul ilahiyah. Yang terakhir, tanda-tandanya orang yang dicintai oleh Allah adalah ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang jawab ya Allah kenceng, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Kamu gak jawab kok, kamu bareng. Ya saya doakan kan yang jawabin, kamu tadi saya gak jawabin. Allah. Coba tadi mana? Orang itu apabila tanda-tandanya dicintai oleh Allah Ta'ala, orang tersebut akan diuji, dicoba, diuji oleh Allah Ta'ala. Maka ujian tersebut sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Jadi jenengan sedaya ini nak diuji malah senang. Bojone rada rewa-rewa sithik senang. So bojo mano nae, yo kadang-kadang wani-wani sithik niku yo alhamdulillah. Oh berarti aku diuji karo Gusti Allah. Sing di pacare mutas-mutus itu alhamdulillah. Ujian niku jadi ujian kan. Berarti kowe iku disayang karo Gusti Allah. Sing ora duit-duit terus alias
Napa niku kanker kantonge kering. Alhamdulillah, berarti kita ini dicintai oleh Allah. Ujian itu dua, ada ujian itu yang susah, ada ujian itu yang senang. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Sebetulnya ujian itu tidak yang susah-susah tok. Punya uang banyak itu sebetulnya juga ujian. Tapi jarang orang mengeluh. Ya Allah kan aku diuji karo Gusti Allah ini apa? Duitku akeh. Gak harus yang nonton itu lagi. Gak ono. Ora ya Allah. Iki kok kapan Gusti. Gak ono. Ora ono sing dimuni. Sebetulnya uang banyaklah itu juga ujian. Maknanya apa? Kita bisa menggunakan dengan baik atau tidak. Kan banyak orang yang uangnya banyak malah lupa kepada Allah, banyak sekali. Di luar sana banyak. Kalau di sini tidak, insya Allah. Amin. Ada di sini? Ada orangnya ada? Enggak. Saya doa tidak ya. Jadi sebetulnya ujian itu bukan kok kita tidak punya, kita baru ada masalah. Tidak ada masalah pun itu sebetulnya kita ujian. Gitu loh. Tergantung kita. Artinya apa? Orang itu kalau takut diuji oleh Allah, maka orang tersebut tidak akan naik derajatnya. Untuk itu ujian harus kita hadapi, tidak boleh dihindari. Seandainya jenengan itu punya anak kelas 6 SD, terus anaknya itu kalau ujian sakit-sakitan terus jenengan bilang sama gurunya, Pak Guru, anak saya tidak usah diuji Pak Guru. Karena apa? Karena kalau ujian anak saya sakit. Ya nak kalau nggak ikut ujian ya nggak bisa lulus Pak. Ya biarin kelas 6 terus. Ya kalau kita itu tidak mau diuji oleh Allah, artinya kita tidak akan mendapat tingkatan derajat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran juga ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mau diuji Allah, terima diuji Allah, itu akan mendapat rahmatnya Allah, akan mendapat sholawatnya Allah, dan akan mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Oke, kalau mau diuji itu nanti kalau kita terima, kalau kita terima, kita akan mendapat sesuatu dari Allah. Pasti, terima aja. Ujian itu sebetulnya agak tenanan gitu. Jangan diuji bujune rewel ora bujumu tidak wong. Iku ora tok ten lho, asline ngoten tok. Jangan diuji orang tuane galak umpamane. Ada yang punya mertua galak? Galak? Ada? Ada kan? Loh, kalau ada saya beri tips supaya tidak galak. Itu sebetulnya hanya ujian. Ujian itu tergantung kita menghadapinya. Kalau kita menghadapinya dengan terima, dengan terima hati, tidak muring-muring, insya Allah ujian tersebut tidak akan terlalu lama, akan kita diberi yang namanya apa itu tingkatan nilai yang lebih tinggi dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, tetangga pripun Pak, nak sing jenenge ujian itu pasti tidak setiap hari. Orang ujian setiap hari kan gak mungkin loh. Mosok sak sekolah ndino ujian, itu gurune sing goblok itu. Di ujian itu tidak setiap hari Pak, tidak usah takut. Ujian itu pasti paling pol ya 5 tahun sepisah, 4 tahun sepisah. Ngoten mau ujian itu, niku titenane ngoten. Lah nak kok bendino kesosok terus, iku jenenge ora ujian tapi azab. Ono kok anggere dino sial terus, Ini bukan ujian, kamu harus ingat itu. Karena apa? Lahum adabum fil hayati dunya. Nanti pada kesempatan yang lain saya sampaikan. Jadi orang itu ada yang diberi adab di dunia itu sudah ada. Ada yang diberi kenikmatan yang luar biasa di dunia, surga dunia juga ada. Dan ada orang itu yang dihinakan Allah Ta'ala
di dalam dunia, ada semua. Lahum adabun fil hayati dunya, dillatun fil hayati dunya, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi ada orang itu yang dihinakan di dunia, ada orang itu yang diberi adab di dunia, dan ada yang orang itu diberi nikmat berupa kebungaan, kesenangan di dunia dan di akhirat. Itu yang disebut wali Gusti Allah. Nanti pada kesempatan yang lain insya Allah saya sampaikan. Ini saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita semua berdoa semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa semoga pada bulan Ramadan ini kita senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan senantiasa kita bisa meninggalkan larangan-larangannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.